Dulu sangat dekat sama saya. Sekarang kenapa nggak saya telepon nggak direspon? Sekarang saya jadi kebingungan. Itu aja Pak, tolong segera ke sini bantu untuk relokasi warga untuk pindah ke PTPN tanah PT. Anak Pak Kades tekenging daek disetir ku batur pi orang nyarios Ai ngomong gitu di tidak usaha. Pak Bupati. Oh, dititah. Ngomongnya sudah ngomong gitu. Oh, pula kerasa di orang piwara sama me ieu Pak Ono sok lungsur tara ka dieu. Oh, sok tara. Nyata pernah pun on Bapak kerasa di piwarang. Yang menurut saya yang paling macet dan paling leungit duitnya adalah dana bergulir yang dipakai BUMDes, usaha taruhan aing dah. Duitnya pakai piara ayam, ayamna ku elu. Pakai piara domba, dombana paeh. Pakai piara lauk, laukna mabok. Dan kepala desa juga banyak yang bingung masalah ketahanan pangan, Pak. Bingung, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali lagi bareng channel King Cepi. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah seorang kades yang katanya dihasut atau ditunggangi oleh Ono Surono agar supaya kades tersebut menggoreng Pak Deddy Mulyadi, supaya kades tersebut merusak citra baiknya Pak Deddy. Nah, di sini kembali saya mau tegaskan ya. Saat ini Ono Surono ini sedang gencar-gencar mencari dukungan, mencari dekengan. Terbukti beberapa waktu lalu dia juga sempat menemui Dirut PTPN. Mungkin ya itu juga yang menjadi yang menjadi tanjakan buat Ono Surono. Pokoknya setiap kali ada lembaga atau institusi manapun yang sedang bersinggungan atau sedang berseberangan dengan Kang Deddy Mulyadi, pasti Ono Surono hadir di sana, guys. Nah, di video yang kedua ini Kang Deddy menjelaskan dana yang paling sering hilang itu adalah dana bergulir yang dipakai buat alokasi dana desa. Ini harus mulai terarah. Bahkan loba kepala desa balong batur dipoto jadi SPJ. Keprok sia heueuh sia. Iya. Iya, jadi guys, memang ini udah jadi rahasia umum ya. Mungkin di kampung kalian juga banyak. Kadang aparatur desa datang nih ke sebuah tempat peternakan, sawah atau apapun itu, foto dibikin SPJ dengan dalih mereka sedang sedang membangun usaha BUMDes gitu, badan usaha milik desa. Padahal itu punya orang gitu, tapi dibikinin SPJ dan minta dicairkan uangnya. Program ketahanan pangan, begitu pemeriksa datang, domba batur dipoto di aku. Nah, ini program ketahanan pangan, domba si iroh di aku. Ada yang begitu, jujur saya tuh. Banyak Pak, banyak. Iya. Nah, ini akibatnya karena kepala desanya salah dalam memis, datanglah orang yang mengaku sebagai pengawas. Apakah itu dari LSM, apakah dari ormas, apakah ngaku dari wartawan? Mungkin sieun, makin takut. Karena makin takut, tiap datang 200 akhir. Nah, guys. Jadi gue salutnya sama Pak Deddy Mulyadi ini, dia itu paham ya, paham permasalahan nyampe ke akar-akarnya. Di sekelas desa pun ya dia udah seolah-olah ketalar gitu apa problematika yang terjadi selama ini di desa. Gue sering nyaksiin gitu, sering juga ngelihat ketika ada aparatur desa atau kadesnya lah yang nggak jujur, yang mangkas anggaran pembangunan, dan itu akan menjadi mangsa LSM gitu kan, ormas gitu. Jadi duit negara itu ya habis di situ aja gitu. Ketika kepala desa tidak jujur dengan pembangunannya gitu, dengan rap pembangunannya. Nah, di saat itu pula datanglah LSM dan ormas karena mereka tahu nih ya guys, karena mereka tahu standar pembangunan itu harusnya seperti apa gitu kan. Jadi ya kepala desa ini juga panik gitu ketika didatangi sama LSM atau ormas. Akhirnya dia ngeluarin duit pribadinya gitu. Yang mana sebenarnya itu duit-duit negara juga ujung-ujungnya gitu.
Jadi udah mah kepala desanya makan, datang LSM juga ya duit itu juga yang dikasih. Jadi pembangunan ini ya akhirnya ampas gitu. Harusnya dana sekian ratus juta dibangunin ya Pak, yang nyampe ke ke fisiknya paling cuman 30 juta. Ya ini udah jadi rahasia umum lah. Banyak mungkin ya di tempat kalian juga sering seperti itu. Yang ini hilang, yang ini habis. Sieun deui dipanggil ku serse, gila, stres. Ini harus segera disudahi, Pak. Masyarakat perlu pemimpin yang ngurus, bukan pemimpin depresi, Pak. Pak, masyarakat perlu pemimpin yang Jangan ketawa, kita lagi serius nih. Serius. Ibu tahu nggak batasnya sebelah mana ini hak yang penanaman ini? Hah? Nggak tahu. Ya kepala desa harus tahu, Bu. Kepala desa itu jangan ngurus lipstik aja sama bedak, Bu. Batas wilayah Ibu harus tahu. Ini tanah ini tanah ini, tanah ini, jangan mungut pajaknya aja. Gimana? Ayo, mau saya laporin polisi? Ayo penyerobotan tanah? Ayo gimana? Tanah yang mana dulu nih? Tanah saya yang di situ. Ayo. Gimana? Belah sana. Bos mana? Oh, itu. Sampai nggak tahu tanah saya. Kejaksaan bongkar oligarki, tapi siapa yang mau bungkam? Bayangkan ini, satu orang, satu grup perusahaan, 78 triliun rupiah, raib. Dan itu bukan angka dari mimpi buruk. Itu nyata. Duta Palma Group, Surya Darmadi, perampasan lahan, pencucian uang, kerusakan lingkungan. Kayak nonton mafia main kebun sawit. Tapi tenang, Kejaksaan Agung turun tangan. Bukan cuman omong doang. 479 miliar rupiah diselamatkan sebelum kabur ke Hong Kong. Aset, lahan, disita, negara mulai bernapas lagi. Lalu pertanyaannya, kenapa justru sekarang kejaksaan mau dipotong kukunya lewat RUU KUHP? Siapa yang takut? Siapa yang main balik? Ini bukan revisi undang-undang, ini revisi perlawanan. Oligarki hitam sedang uji panggung dan kejaksaan sedang jadi aktor utama. Tugas kita, kawal RUU KUHP. Jangan kasih panggung ke tikus berdasi. Jadi sekarang memang ada jaksa guys yang lagi viral karena kebijaksanaan dan kejujurannya ya. Dia berhasil ngebongkar kasus-kasus gede yang memang nilai korupsi di sana itu nggak dikit gitu. Ratusan miliar, bahkan triliun. Nah, pemerintah bangga tentunya memiliki jaksa seperti itu. Tapi ya di sisi lain juga mereka ya punya hasrat lah, mungkin punya nafsu. Yang mana oligarki itu nggak bakal diam, bre. Oligarki nggak bakal pernah diam ngelihat ada satu manusia Indonesia yang jujur, tegas, dan peduli terhadap kemajuan negaranya. Mereka tuh nggak bakal tinggal diam gitu. Segala hal akan mereka lakukan. Dan yang paling memungkinkan, ngubah peraturan, bisnis undang-undang. Yang mana penyelenggara kita di sana, ya mereka punya otoritas buat itu. Jadi, kalaupun harus keluar uang banyak mungkin, tapi mereka memikirkan juga keuntungan ke depannya itu akan sangat fantastis dan luar biasa, guys. Nah, inilah birokrasi yang sebenarnya terjadi di negeri kita. Dari dulu. Jadi reformasi itu sebenarnya reformis palsu. Reformasi itu sebenarnya sekumpulan orang-orang yang ingin menjatuhkan Soeharto karena mereka ingin menjadi Soeharto baru di negeri ini. Salahnya udah dibenerin. Datang tek nanti simpulkan. Jangan nunggu formal aja, nggak akan beres kalau formal. Ya kan ada yang formal, ada yang belum formal. Ya saya ajakin formal lah, udah di PRD saya juga tahu. Reses dikumpulin, pidato amplop. Kunjungan ujuk nanti dinas ngariung dahar. Ayo jalan. Ayo mau ikut nggak? Kalau ikut saya umumin loh. DPRD sini jalan turun ke lapangan sok wa Aisyah. Yo. Ayo. Hidayat STAI. Asep naon?
Asep Abdullah, ya Dian. Ayo ketua komisi 3 turun, manfaatin waktu itu turun. Jadi nanti posting cerita nih DPRD Kabupaten Purwakarta menemukan ini, mohon ditindaklanjuti segera. Gitu, baru Dewan. Oke, kita ngikutin. Ikut, malu-maluin saya aja. Naik itu bisa. Parah. Ya, Ini finally nasi akhirnya anggota Dewan. mereka naik mobil Losbak, guys. Inilah yang gue senang dari sosok Deddy Mulyadi ya. Dia begitu merakyat gitu. Dia begitu paham dengan apa yang selama ini dikeluhkan rakyat. Ya semoga saja orang-orang baik seperti ini akan terus bermunculan di Indonesia ya. Yang main catur. Sekarang mengerasai ini. Beginilah jahatnya praktek percaloan di Jawa Barat. Ini disampaikan, percaloan kerja, tenaga kerja di Jawa Barat sangat tinggi. Banyak sekali oknum, baik oknum aparatur, oknum karang taruna, oknum ormas, oknum LSM, oknum aparat desa, dan oknum manajer personalianya bekerja sama melakukan rekrutmen dan di situ berbayar. Angka pembayarannya itu dari kisaran 3 juta sampai 30 juta per Gila, orang, gede banget, dan itu Bre. dilakukan secara terbuka. Untuk itu saya sampaikan bahwa tahun ini tidak boleh lagi terjadi percaloan tenaga kerja. Yang lebih menyedihkan lagi adalah orang untuk memberikan suap atau pungli calon tenaga kerjanya banyak yang minjem ke bank emok, banyak yang minjem ke bank keliling, rata-rata 15 juta. Menyedihkan lagi mereka menjadi tenaga kerja kontrak dan setahun kontraknya diputus dan akhirnya menjadi gelandangan orang tuanya. Jadi saya menemukan banyak kasus itu. Untuk itu ini yang harus segera dituntaskan di Provinsi Jawa Barat agar investasi kita investasi yang nyaman. Fakta mencengangkan, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 50% dari seluruh kekayaan negara ini. Hal ini diiyakan oleh Menteri Keuangan kita. 1% dari orang kaya di Indonesia itu menguasai 50% perekonomian Indonesia. Hal ini mengindikasikan ketimpangan sosial yang sangat tinggi di negara ini. Bukan terjadi begitu saja. Ketimpangan antara 1% dan 99% lainnya muncul karena faktor sistemik yang berlangsung lama dan saling memperkuat melalui sistem yang disebut kapitalisme. Kapitalisme membentuk suatu tatanan sosial yang berbentuk segitiga, membentuk kelas dan tiering dalam masyarakat. Mulai dari kelas atas, kelas menengah sampai kelas bawah. Tiap orang dalam piramida ini mempunyai tugasnya masing-masing. Yang kaya membutuhkan si miskin untuk mengisi pabrik dan juga pekerja kantor. Si miskin membutuhkan si kaya untuk mendapatkan penghasilan dan juga untuk bertahan hidup. Menukar tenaganya untuk uang. Di dalam kapitalis yang ideal, setiap orang memang mempunyai kesempatan untuk naik kelas melalui pendidikan, entrepreneurship, ataupun kesuksesan karir. Namun dalam praktek nyata, hal ini menjadi sangat sulit karena kekayaan di puncak piramida bertumbuh secara pesat dan ekspansif, sementara kekayaan di dasar piramida bertumbuh dengan stabil dan stagnan, membuat jurang antara si kaya dan si miskin semakin besar. Orang yang berada di puncak piramida mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi pasar, menentukan informasi apa yang beredar di masyarakat, sampai mendesain sistem pendidikan untuk menciptakan orang-orang yang cukup pintar untuk bekerja bagi mereka, namun tidak cukup pintar untuk naik kelas. Semua sudah didesain sedemikian rupa sehingga yang kelas bawah akan sulit untuk naik tangga ke atas. Maka apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa naik kelas di sistem kapitalis ini? Jangan batasi diri kamu. Habis sekolah harus langsung kerja. Jika kamu mengikuti sistem yang ada, kamu tidak akan pernah naik kelas. Kerja di awal karir hanya untuk mendapatkan pengalaman dan juga ilmu, bukan sebagai jenjang karir. Apalagi tujuan akhir. Keluarlah dari pekerjaan jika ilmu kamu sudah cukup. Berwirausahalah. Manfaatkan teknologi untuk memotong struktur lama. Saat ini tidak perlu modal besar untuk berdagang. Cukup handphone, internet, dan ide. Kita bisa membangun bisnis dari nol. Seperti yang aku lakukan di akhir Iklan. Jadi guys, kapitalisme itu memang kejam ya. Kapitalisme barat itu memang ya sebenarnya nggak cocok banget gitu sama budaya dan lifestyle orang-orang Nusantara. Karena mereka itu nerapin sistem yang carilah untung sebesar-besarnya dan buatlah orang bekerja untuk memperkaya mereka.
Jadi berbanding balik dengan sistem ekonomi yang terjadi di Baduy. Jadi di Baduy itu nggak ada sistem kepemilikan lahan, guys. Jadi lahan itu dikelola bersama oleh masyarakat adat di sana, dinikmati bersama. Ya mungkin banyak juga ya suku-suku yang lain di Nusantara juga yang mungkin menerapkan sistem ekonomi yang serupa gitu, di suku-suku pedalaman yang masih memang konservatif. Saking kotornya sebelum lebaran. Bapak pernah nyemprot jalan nggak? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Bapak hanya ngambil untung di sini, tapi Bapak nggak peduli pada lingkungan di sini. Tapi kan kami bayar, Pak. Saya nggak ada urusan dengan bayar siapapun. Setiap orang yang bekerja di sini, ngambil rezeki di tanah ini, dia harus memperhatikan lingkungan di sini. John we lurah nate nyawa HP. Lumpat deui nu gering datang ka puskesmas. Di puskesmasna bidan jeung perawatna dokterna hare-hare wae. Minta tulung ka ambulan teu datang-datang. Nu gering sakarat maut di dinya teu katulungan ku balarea. Ulah harap sia hiji waktu ibadah maneh ditarima eta. Hei, para pamimpin. Tepi ka dokter, tepi ka perawat, tepi ka supir ambulanna. Langit teu ridho ka maneh, bumi teu ridho ka maneh. Allah moal ridhoeun ka maneh. Gogorowokan maneh ngaku beragama, agama maneh bohong. Aro'aital ladzi yukadzibu bidin, padzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahudu ala tu'amil miskin. Bohong sia beragama, ngantep jelema miskin, ninggalkeun barudak yatim. Bohong sia maneh nyebut la ilaha illallah, tapi maneh teu mirosea ka jalma-jalma anu butuh pertolongan. Di agama Saat mobil dengan pengawalan super ketat terparkir dan kalian pasti bertanya-tanya, siapakah orang tersebut? Itu adalah sosok Jaksa Agung yang kini sangat ditakuti para koruptor di negeri ini. Melalui backingan langsung dan... Ini yang gue ceritain tadi, guys. Ini sosok jaksa yang saat ini tengah viral ya. Karena kejujurannya gitu, karena keberaniannya. Jarang loh ada jaksa yang berani seperti beliau ini. Presiden Prabowo. Jaksa Agung kini sudah mengungkap ribuan triliun rupiah hasil korupsi dan menangkap langsung para pelakunya. Saya banyak bebasin lahan milik pengairan. Tujuannya untuk mencegah agar tidak terjadi banjir. Tetap aja harus keluarin duit puluhan miliar. Padahal mah yang kebanjiran mereka yang ngeluarin. Dan saya nyari duitnya nggak bisa di APBD karena APBD-nya sudah jalan. Harus nyari duit bantuan-bantuan pihak lain. Makanya para pejabatnya jarang yang berani melakukan itu. Karena beresiko sudah dimarahin sama warganya, harus nyari duit, harus diperiksa kadang-kadang. Makanya Indonesia kalau nggak penjabatnya nekat nggak akan maju. Betul nggak, Pak? Nggak akan maju. Kalau pemimpinnya nginggi terus sama rakyatnya nggak akan maju. Nggak, Pak. Iya. Gitu nggak. Makanya harus berani. Rakyat itu nggak selamanya benar. Ada juga ini juga salah. Itu Bapak. Benar. Pejabat itu nggak selamanya salah. Ada benernya juga. Gitu ya. Baik, Pak. Jadi sebenarnya di Indonesia ini yang harus berubah bukan hanya pejabatnya, rakyatnya juga harus berubah. Ya, baik, setuju. Ya kan? Buang sampah saja belum bisa. Ya kan? Benar. Ya kan? Buang sampah saja belum bisa. Babat rumput aja belum bisa. Rakyat kita ini harus masih disuruh-suruh. Jadi kayak anak-anak rakyat kita ini. Baik, Pak. Harus disuruh. Ya. Tapi hanya satu saja. Kalau dengar ada bantuan sosial, cepat semuanya maju. Iya, guys. Jadi kalau urusan bansos sih siapa yang nggak cepet ya. Oke, sampai di sini dulu videonya kali ini dari saya. Semoga ada sesuatu manfaat yang bisa kita ambil. Dan juga kita doakan para pemimpin-pemimpin kita yang jujur, adil, dan juga bijaksana selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik guys, bagi kalian yang baru bergabung silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.